Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat melaksanakan sosialisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal di wilayah Kabupaten Raja Ampat di salah satu kotes di Kota Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, Senin 9 Oktober tahun 2023. Sosialisasi yang menghadirkan para tokoh adat dan pemangku kepentingan tersebut dihadiri Bupati Raja Ampat yang diwakili Sekretaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusuf Salim MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Kelikambu ST MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat Martin Luther Bartolomeus Imbir ST MT, Kepala BKSDA Raja Ampat dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Raja Ampat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat Martin Luther Bartolomeus Imbir STMT memberikan apresiasi dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut karena Raja Ampat dijadikan tempat pelaksanaan sosialisasi. Diakuinya, peran masyarakat adat dan komunitas lokal sangat penting dalam pengelolaan lingkungan lestari dan berkelanjutan. Hal ini, kata dia, selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana di dalamnya memuat regulasi terkait pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Pertama-tama kami sangat mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh teman-teman provinsi, yang kegiatannya dilaksanakan di Kabupaten Raja Ampat. Ini merupakan kegiatan pertama setelah Provinsi Papua Barat Daya terbentuk. Kita punya dinas sendiri, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, sehingga kami harapkan nanti ke depan bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Jadi perlu kami jelaskan bahwa peran masyarakat hukum adat ini diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat UPPLH, di mana UPPLH ini dalam pembagian penjelasannya bahwa UPPLH dan pengelolaan lingkungan harus memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, tidak hanya melindungi hak masyarakat adat. UU PPLH juga mengakui peranan komunitas lokal yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola lingkungan. Bahkan dalam pasal 2 UU PPLH menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas kearifan lokal. Hal serupa disampaikan Sekretaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusuf Salim MSI. Yusuf Salim dalam sambutan yang mewakili Bupati Raja Ampat menjelaskan, Kabupaten Raja Ampat dianugerahi sumber daya alam yang luar biasa. Alam Raja Ampat, katanya, sangat terjaga karena masyarakat Raja Ampat sejak zaman dahulu memiliki budaya dan kebiasaan untuk menjaga dan melindungi alam. Karena alam terjaga dengan baik, maka saat ini, kata dia, Raja Ampat menjadi tujuan wisata dunia, bahkan ditetapkan sebagai geopark. Saya ingin untuk kita tahu bersama bahwa kita Raja Ampat ini cukup dikenal karena kita punya pemberian Tuhan yang luar biasa. Akibat dari yang Tuhan berikan itu indah sekali. Kalau kita lihat pantai pulau di daerah lain, pantai dan pulau juga bagus-bagus. Pasir itu putih panjang, tetapi di lautnya mereka sudah habis. Kita tidak. Mengapa itu terjadi? Karena masyarakat kita dari dulu punya budaya, ya, punya kebiasaan, ya, yang memang ikut menjaga lingkungan. Ini yang harus kita kasih apresiasi. Besarnya Raja Ampat itu bukan karena pemerintah, karena bantuan berbagai pihak, terutama NGO atau LSM internasional yang mereka datangkan ahli-ahlinya buat penelitian di sini dan mereka ekspos. Lebih lanjut, Yusuf Salim menjelaskan, pariwisata Raja Ampat mulai terkenal sejak tahun 2007 karena ada dukungan LSM dan masyarakat yang ikut mendukung menjaga dan melestarikan alamnya. Dirinya mengaku bangga
karena kehadiran kepala adat dan kepala suku pada sosialisasi tersebut. Dirinya berharap para tetua adat dan kelompok kepala suku dan komunitas adat Raja Ampat untuk membangun kerjasama yang baik untuk membangun Raja Ampat yang berkelanjutan. Sekali lagi pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka pintu untuk semua suku, ya, suku asli yang ada di sini. Mari kita duduk bersama, kita memberikan peran yang sama kepada seluruh suku-suku yang ada di sini, sehingga saling mendukung antara satu dengan yang lain. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, STMSI, di sela-sela kegiatan kepada media menjelaskan, sosialisasi tersebut dilandasi bahwa semua pembangunan di tanah Papua dilakukan di hutan dan kawasan adat Papua. Tetapi persoalannya, kata dia, sampai saat ini belum ada lembaga masyarakat hukum adat yang representatif dan dilegitimasi dalam aturan formal negara, sehingga perlu dimasukkan dalam peta-peta adat. Diakunya hal ini penting dilakukan sehingga kegiatan investasi di Papua, khususnya di Papua Barat Daya, bisa masuk melalui lembaga masyarakat hukum adat. Julian Kelly Kambu menambahkan, program otonomi khusus bagi Papua juga belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat. Karena itu, diharapkan ke depannya, melalui sosialisasi tersebut, segala kepentingan masyarakat adat selaku hak petuanan atas sumber daya alam, baik tanah dan hutan, terakomodir dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Ya, pertama, kita bicara pembangunan di tanah adat. Semua pembangunan di tanah Papua itu di dalam kawasan-kawasan hutan dan tanah adat. Orang mau bangun jalan, mau bikin apa saja, pembangunan fisik itu pasti masuknya di tanah adat. Nah, persoalan hari ini kita belum punya lembaga, banyak lembaga masyarakat adat, tapi secara normatif yang diakui itu melalui masyarakat hukum adat. Sehingga masyarakat hukum adat ini kita harus legitimasi mereka ke dalam satu aturan formal negara, sehingga mereka kita petakan itu dan masukkan dalam peta-peta adat, sehingga ketika ada investasi atau investor yang masuk, mereka masuk langsung dengan masyarakat adat. Jadi hari ini banyak sekali program dan kebijakan yang masuk ke Papua. Papua ini masa depannya Indonesia, tapi kalau masa depannya Indonesia kemudian masyarakat orang asli Papua sendiri tidak berdaya di negeri, untuk apa kebijakan OTUS itu? Nah, sekarang kebijakan OTUS itu tidak bisa menganggarkan dana untuk masyarakat hukum adat. Program dan kegiatannya itu ada di kami, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi dana OTUS-nya itu tidak masuk. Orang asli Papua itu ada tidur di kawasan, ada tidur di tanah adatnya. Tapi untuk memberdayakan mereka, dana ini turun di misalnya pemberdayaan, turun di pendidikan, kesehatan. Dan mereka fokus dengan tupoksi mereka. Atau tupoksi kami yang mengawal konsep masyarakat hukum adat itu ke jalan. Ini perlu kita perjuangkan bersama-sama. Dan kami Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini kadang dibilang kakinya separuh LSM, separuh pemerintah. Tapi kami berdiri tegak lurus bagaimana memprovokasi ke arah yang positif, mengedukasi masyarakat sehingga mereka ikut merasakan. Nah, khusus untuk Raja Ampat yang sudah dapat geopark, jangan sampai investasi dunia itu masuk, kemudian masyarakat adat itu tidak mendapat manfaatnya. Jadi kami lakukan ini dua hal, ke dalam dan keluar. Harapan kami akan kami perjuangkan sehingga ada pergub terkait dengan masyarakat hukum adat. Entah itu di provinsi, kabupaten, kota. Kalau sudah ada, langsung kita buat peta masyarakat adat. Jadi mereka punya peta, sehingga kita combine dengan peta perencanaan pembangunan. Misalnya peta perencanaan pembangunan Raja Ampat. Raja Ampat punya RT/RW. Ini kan lari di mana peta adat dari masyarakat ini, sehingga mudah untuk kita kawinkan antara investasi atau investor, megang perizinan berusaha pemanfaatan hutan kawasan atau tambang-tambang yang ada di laut pun ada, semua juga kita kelola dengan baik sehingga mendatangkan kesejahteraan. Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua Manokwari, yakni Dr. Insinyur Frans Adimara SHUT MSc dan Henrik Kodong SHUT MSc, staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan. Demikian dilaporkan Diskom Info Persandian dan Statistik Kabupaten Raja Ampat.